pada menjelang siang ini mungkin kita masih melanjut bahas terkait desain pattern pada event-event dan arsitektur microservice. Kali ini kita mau bahas tentang CQRS pattern ya. Jadi CQRS pattern itu merupakan salah satu arsitektur pattern ya yang memisahkan operasi baca dan tulis, mungkin seperti itu, operasi read data ataupun modifikasi data. Nah, tulis ini seperti insert, update, delete ya. Kemudian untuk baca itu berarti read only. Jadi ada dua jenis sih CQRS ini, ada comment dan query ya. Comment itu ke perintah atau tadi biasa disebut tulis. Kemudian query itu read ataupun baca ya. Jadi comment itu operasi insert atau create, update, delete ya. Kemudian query itu read only aja sih. Jadi dia cuma baca aja. Oke. Mungkin ini gambaran CQRS ya. Jadi dalam konteks microservice tadi dibilang ada dua jenis ya, comment dan query. Nah, ini dalam konteks microservice kita bagi dua nih, atau pemisahan tugasnya atau beban kerjanya. Yang pertama itu ada comment service dan query service. Nah, comment service ini tugasnya nerima komen atau nerima request yang terkait dengan proses insert, update, delete. Kemudian kalau query itu berarti yang nerima ada yang get data itu ya, yang hanya untuk read only aja sih. Berarti terkait dengan get data atau view data sih. Nah, di gambar ini masing-masing service, ada comment service dan query service ya, itu punya database terpisah ya. Jadi ada database, disebutnya database comment dan database query ya. Berarti ini untuk yang query service, kemudian database comment untuk comment service. Nah, ini tujuannya dipisah ya tadi sih supaya bisa milih juga nih teknologi atau database yang kita mau ya. Kebutuhannya untuk ya pastinya si kecepatan prosesnya ya. Untuk di komen berarti kita bakalan cari database yang kecepatan insert, update, delete ini bagus nih. Mungkin kayak SQL kayak gitu kan. Ya, atau mungkin ada yang lain kayak gitu kan. Nah, untuk yang query service dia pakai database query. Nah, ini sama nih, kita bisa milih juga sih. Kita bisa milih database apa yang mau dipakai. Tergantung ya rekomennya lah kayak gitu. Apa misalkan SQL gitu kan. Karena emang di database query service ini biasanya ini udah data matang ya, atau mungkin data jadi yang cuma tinggal dikonsum kayak gitu sih. Nah, kemudian di tengah-tengah antara comment service dan query service ini ada message broker. Nah, ini buat apa? Ini untuk ngelempar event perubahan ya, atau event comment ke query service. Nah, dari query service ini nanti dia bakalan nge-update atau nge-proses, ada perubahan data, kemudian diupdate ke query database. Jadi message broker ini ngebantu ketika ada perubahan di database comment, maka di query database juga akan berubah. Jadi sebenarnya comment database itu kayak data primer, kemudian secondary-nya atau mungkin ini kayak kopiannya. Cuman kopiannya ini biasanya udah jadi sih di query database gitu. Jadi ketika ada perubahan di database atau ada event di comment service, maka perlu juga nih untuk di database query ya, atau di query database. Nah, itu dengan cara apa? Ya ini dengan melalui perantara ya, message broker ya.
Jadi supaya nanti ketika database di komennya berubah, maka di query database pun ikut berubah. Cuman perlu diingat sih, ini pastinya karena ada perantara, ini pasti bakalan ada jeda ya. Ya itu disebutkan mungkin event file konsistensi ya. Cuman pada akhirnya bakalan konsistensi datanya, pasti bakalan berubah sih kayak gitu sih. Cuman ya mungkin ada jeda aja. Nah sebenarnya konsep si CQRS ini ngebantu sih untuk yang memakai arsitektur microservice ya. Ngebantu apa? Mungkin ketika proses dalam sistem itu kita bagi antara read dan comment atau read sama tulis gitu ya. Tulis itu berarti insert, update, delete. Ini pastinya ngurangin beban si service tersebut ya. Karena dibagi dua nih. Untuk yang read ya kita buat service berbeda, untuk yang comment kita buat service berbeda. Pastinya performa dari service tersebut pun meningkat ya. Kemudian juga dengan cara gini kita scalingnya juga lebih enak sih kayak gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya lumayan kerasa sih kalau seandainya kita udah memakai arsitektur microservice ya. Kemudian kita combine sama CQRS ini pastinya berasa banget sih gitu. Dari segi kecepatan bahkan untuk ngegabungin data yang mungkin kalau di microservice itu kan udah per domain ya. Ketika udah per domain gini, ketika mau nampilin sebuah data, pastinya ketika data itu ada relasi ke domain lain, dia harus request dulu nih ke service tersebut ya. Melalui ya requestnya bisa ataupun ya HTTP request lah dan lainnya kayak gitu. Nah ini pastinya mungkin awal-awal itu aman itu, tapi kalau ketika data banyak atau requestnya banyak gitu, nah itu masalah tuh. Ketika langsung request ya, jadi datanya dikumpulin dari service lain, kemudian diagregat di satu service itu, baru ditampilin. Nah, dengan CQRS ini, kita tadi memisahkan ya, yang awalnya itu, kalau ketika misalnya mau ngambil data produk, ada misalnya ke service lain gitu, dia harus nge-collect dulu, kemudian digabungin, habis itu baru tampil. Nah, kalau dengan ini cukup ke satu service saja, misalnya mau nyari data produk, ya udah ke service query produk. Nah, itu udah langsung dapat semua sih. Kayak gitu sih. Jadi manfaatnya lumayan sih, ngebantu. Mungkin langsung ke contoh ya. Nah, mungkin ini tadi sih, yang apa namanya, belum, ini sampelnya ini belum memakai CQRS ya, masih microservice. Jadi di sini tuh ada user, dia masuk ke dalam page galeri produk ya. Berarti dia mau melihat produk galeri ya. Nah di dalam produk itu kan datanya itu salah satunya ada data produk, kemudian stok ya. Nah apa namanya, si user ini request masih ke produk service ya. Nah dari produk service ini dia cuma ada atau cuma nyimpen data produk, dia nggak nyimpen data stok nih. Nah, makanya dia butuh request ke stock service untuk dapetin si stok produknya. Setelah dapetin dari stock service, kemudian diagregat, habis itu baru tampilin. Nah ini untuk awal-awal ya mungkin aman-aman aja sih ya. Misalnya datanya baru sedikit, kemudian juga usernya juga belum terlalu banyak kayak gitu. Nah ini masih aman nih ketika apa namanya, nge-get datanya itu nge-collect-nya dari service yang lain. Tapi kalau seandainya nanti udah banyak, nah ini pasti bakalan bahaya sih. Apalagi seandainya misalnya stok service-nya ada masalah kayak gitu. Nah ini data ini pasti nggak tampil sih. Itu sih. Nah dari sampel yang tadi ya, kalau seandainya kita pakaiin CQRS, mungkin nanti gambarannya bakalan kayak gini sih. Jadi kita bikin satu service lagi sih. Satu service yang fokus untuk menampilkan isi dari produk galeri ya. Nah, di dalamnya itu ada data produk sama stok. Jadi sini di service ini tuh ini data gabungan ya antara data produk dan stok. Gitu. Jadi ketika user request dia cuma apa namanya,
udah nggak nge-collect lagi dari stock service, tapi langsung dari database si produk galeri service ya. Ini sebenarnya yang kuning ini adalah si query service ya, seperti itu. Nah, nanti yang service produk sama stock service ini sebagai komen. Nah, ini database-nya nanti ya bisa pilih sendiri, bisa NoSQL ataupun SQL ya, tergantung bagusnya yang mana kayak gitu sih. Nah, kemudian di sini ada yang hijau-hijau nih, ini message broker ya. Jadi apa ini ada message broker ke produk galeri service. Nah, karena di dalam produk galeri service itu adalah gabungan dari data produk dan stok produknya ya. Itu dari data stok database atau dari stok service. Nah, ketika ada perubahan di produk service, ini dia akan merubah ke database-nya. Nah, kemudian dia perlu ngasih tahu juga nih ke produk galeri service bahwa ada perubahan si data produk. Makanya dia melalui message broker dia akan mengirim event ke produk galeri service, kemudian ditangkap sama galeri service, diupdate lah data produk tersebut. Begitu juga dengan stok ya, stok produknya. Ketika ada order misalkan, kemudian stoknya berkurang, nah ini dia ngasih tahu juga nih produk galeri melalui message broker bahwa stok dari produk tersebut berkurang atau berubah kayak gitu. Kemudian diupdate ke database ini. Nah, jadi nanti user ketika request dia bakalan dapat datanya ya. Nah, di sini keuntungannya ketika misalnya tadi request makin banyak, produknya makin banyak, ini ketika dia dari service ini langsung ke database, ini pastinya lebih cepat sih. Pasti lebih cepat ketimbang dari yang sampel yang ini ya. Tapi kalau yang ini pasti lebih cepat sih. Gitu. Karena dia udah langsung ke database-nya ya. Dari produk dari service langsung ke database. Udah nggak ada dependensi ke service lain sih kayak gitu. Mungkin itu aja sih penjabarannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Ya, terima kasih.